Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang pengkhotbah dan juga sekaligus seorang ahli hukum atau pengacara, Charles Finney, pada suatu kali sedang melayani di kota New York pada tahun 1830. Di dalam khotbah KKR pada sesi sore itu, dia memberikan kesempatan pada para pendengar dan menantang mereka untuk maju ke depan dan berkomitmen untuk mengikut Yesus. Malam itu cukup banyak ahli hukum yang datang mendengar khotbah daripada Charles Finney. Malam berikutnya, ketua pengadilan New York sedang duduk di sana. Sewaktu dia mendengarkan Finney menyampaikan Injil, dia diyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Mendekati akhir khotbah, dalam pikirannya muncul sebuah pertanyaan yang menggelisahkannya. Akankah kamu maju ke depan seperti orang-orang lainnya? Hal ini membuatnya dia ragu antara maju atau tidak. Semuanya dikarenakan harga diri dalam dirinya membuatnya berpikir bahwa tidak sepatutnya dia melakukannya. Status sosialnya di mata masyarakat sebagai ketua pengadilan negara bagian New York seakan menjadi penghalang dia untuk maju ke depan. Dia duduk merenung, bergumul akan pilihan yang harus dia buat di malam itu. Namun ada suara lain yang terdengar, mengapa saya tidak berani melakukan itu? Kalau memang khotbah yang disampaikan itu benar dan saya diyakinkan akan kebenaran itu, mengapa saya tidak melakukan sama seperti orang lain? Akhirnya dia bangkit dari tempat duduknya, menuruni tangga dan menaiki tangga di belakang tempat Charles Finney sedang menyampaikan firman Tuhan. Finney di tengah khotbahnya merasakan ada seseorang yang menarik-narik jasnya. Ia kemudian menoleh ke belakang dan dia berbalik dan dia melihat sang ketua pengadilan itu berkata, "Tuan Finney, jika Anda memanggil orang-orang maju, saya akan datang." Finney menghentikan khotbah segera mungkin dan dia kemudian berkata, "Ketua Hakim Pengadilan Negara bagian New York mengatakan bahwa jika saya memanggil orang-orang maju, dia akan datang. Maka saya meminta saudara untuk maju sekarang juga." Ketua pengadilan itu kemudian maju dan aksi yang dia lakukan itu membuat hampir setiap ahli hukum di Rochester, New York mengikutinya. Dikatakan selama 12 bulan berikutnya ada sekitar 100.000 orang bertobat di daerah itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, pilihan satu orang ternyata telah mempengaruhi kehidupan banyak orang lainnya. Hidup ini penuh dengan pilihan. Dan mau tidak mau kita harus membuat pilihan setiap hari dalam hidup ini. Saudara dapat membuat pilihan yang buruk atau pilihan yang baik. Pilihan saudara itu penting sekali. Beberapa pilihan memiliki konsekuensi yang mengubah hidup. Alkitab mencatat beberapa orang yang kemudian melakukan pilihan yang terbaik dalam hidup dia. Yosua 24 ayat 15 katakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nikodemus, seorang ahli Taurat yang malu-malu membuat pilihan untuk mengikut Yesus. Namun pada akhirnya dia memutuskan pilihannya, yaitu datang kepada Yesus. Demikian juga perempuan berdosa dari kota Syikar pun sempat berdiskusi panjang lebar sebelum kemudian dia memutuskan diri bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah benar adanya, dan dia kemudian tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Paulus pun sempat memberikan beberapa sanggahan atas keluhan tanda petik dari Allah tentang sikap dan kelakuan daripada Paulus atau sebelumnya bernama Saulus, dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mengikut Yesus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama, yaitu orang-orang yang berdosa yang membutuhkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Siapapun saudara, kaya atau miskin, seorang pemimpin agama atau seorang pendosa, pejabat orang atau orang biasa, siapapun engkau, dimanapun posisimu, kita semua membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Kiranya setiap kita terus diberkati oleh Tuhan
dan selalu membuat pilihan-pilihan yang terbaik untuk hidup kita. Amin.